Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman CAG semuanya. Gimana kabar kalian? Ya, semoga senantiasa dalam keadaan baik-baik ya. Sekian purnama, kita tanpa sapa. Tak ada kata, apalagi tatap muka. Kini, izinkanku menyapa meski hanya lewat suara yang mengudara. Ya, pada kesempatan ini kita akan sedikit sharing tentang dakwah fardiyah. Nah, sebelumnya saya mau nanya dulu nih, gitu. Kira-kira dari teman-teman siapa sih yang masuk ke daftar tanda kutip korban dakwah fardiyah? Ayo dong bikin pengakuan ya di kolom komentar. Ya, oke. Sebelumnya dakwah fardiyah itu apa sih? Jadi dakwah fardiyah adalah ajakan atau seruan ke jalan Allah yang dilakukan seorang dai kepada orang lain secara individu dengan mengharap ridho Allah. Jadi pada intinya dakwah fardiyah adalah dakwah dengan pendekatan individu atau personal. Nah, dari pengertian tersebut kira-kira nih gitu ya, dakwah fardiyah itu penting gak sih sebenarnya? Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 33 yang artinya, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang sholih, dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri. Kemudian dalam sebuah riwayat At-Tabrani, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang lantaran Anda, itu lebih baik bagimu daripada setiap apa yang disinari matahari. Nah, dari dua tersebut gimana nih? Kira-kira udah tercerahkan? Jadi, dakwah fardiyah itu penting nggak? Kalau menurut saya, dakwah fardiyah itu penting di antara yang penting. Nah, lantas sasaran dari dakwah fardiyah itu siapa sih? Jadi, ada 3 golongan manusia. Yang pertama, manusia yang berperilaku dengan akhlak jahiliyah. Yang kedua, manusia yang berperilaku dengan akhlak asasiyah. Dan yang ketiga, manusia yang berperilaku dengan akhlak Islamiyah. Nah, dari ketiga golongan manusia tersebut gitu, objek dari dakwah fardiyah adalah yang nomor 3. Jadi kita prioritaskan manusia yang berperilaku dengan akhlak jahiliyah. Maksud saya, manusia yang berperilaku dengan akhlak Islamiyah. Nah, dakwah fardiyah itu ternyata punya tujuan nih. Nah, di antara tujuan dari dakwah fardiyah ialah yang pertama, menanamkan pemahaman ad-din, yang kedua, meningkatkan amal sholih, yang ketiga, mat'u gemar melakukan amal jamaah, yang keempat, menguatkan mat'u dan keluarganya untuk lebih mengenal Islam. Nah, dengan tujuan tersebut gitu ya, harapannya itu bisa menjadi acuan dan arahan kita dalam melakukan dakwah fardiyah gitu. Jadi ngelakuin dakwah fardiyah itu nggak asal-asalan gitu, tapi ada sesuatu yang ingin dicapai gitu. Jadi ada tujuan yang ingin kita sampai ke sana. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut ternyata dakwah fardiyah itu juga ada tahapan-tahapannya. Jadi ada 7 tahapan dakwah fardiyah. Yang pertama, membangun hubungan baik dengan objek dakwah. Jadi, membina hubungan yang baik dengan objek dakwah merupakan tahapan yang paling menentukan. Karena disinilah akan tercipta keterikatan hati antara antara sang dai dengan objek dakwahnya. Karena itulah gitu ya, tahap membina hubungan yang baik ini diletakkan pertama dalam tahapan dakwah fardiyah. Karena apabila sudah tercipta yang namanya keterikatan hati, itu akan sangat mudah gitu ya bagi dai untuk memasukkan materi-materi kepada objek dakwah gitu, pada objek dakwah terhadap nilai-nilai yang emang ingin kita dakwahi kepada objek dakwah tersebut gitu. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua itu adalah membangkitkan keimanan yang mengendap dalam jiwa. Hal pertama kali gitu ya yang
ditanamkan Nabi kepada para sahabat itu tentang keimanan yang kokoh kepada Allah gitu. Jadi di tahapan ini yang bisa kita lakukan itu dengan mengingatkan objek dakwah akan kebesaran dan nikmat-nikmat Allah yang bertebaran di sekitar, atau juga bisa dengan cara-cara yang sesuai dengan kondisi objek dakwah yang bersangkutan. Kemudian tahapan yang ketiga itu membantu memperbaiki keadaan dirinya dengan ibadah-ibadah yang diwajibkan. Jadi selanjutnya gitu ya, saat keimanan telah tumbuh, maka seorang dai itu harus mulai memperhatikan dengan baik kuantitas maupun kualitas ibadah-ibadah objek dakwahnya. Karena dengan ibadah-ibadah ini ya, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan Islam ini, seseorang itu bisa semakin dekat kepada Robnya. Dan dengan ibadah-ibadah itu pula itu dapat memperkokoh keimanan yang telah mulai tumbuh gitu. Jadi pada tahap kedua itu kita emang lagi di bab kayak apa ya, membangkitkan keimanan gitu. Nah pas di tahap ketiga ini kan imannya udah mulai bangkit nih gitu. Jadi kita kayak apa ya, gimana objek dakwah kita itu bisa semakin dekat dengan Robnya gitu. Tapi dalam tahapan ketiga ini gitu ya, yang perlu diperhatikan itu masalah ibadah. Yang dimaksud itu ibadah yang ibadah mahdoh gitu, bukan ibadah secara umum. Kemudian pada tahapan keempat, menjelaskan tentang kesyumulan ibadah, bahwa ibadah itu nggak terbatas hanya sekedar ibadah-ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, haji gitu. Tapi segala aktivitas apapun yang dilakukan selama diniatkan karena Allah, maka aktivitas tersebut termasuk dalam ibadah gitu. Nah, harapannya dengan ini si objek dakwah itu akan semakin merasa bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah. Kemudian pada tahapan kelima itu menjelaskan kewajiban berdakwah kepada sesama muslim. Jadi kita menjelaskan bahwa keberagamaan kita tidak cukup hanya dengan keislaman kita sendiri. Nah, pada tahap ini gitu ya, objek dakwah itu mulai berganti status dari yang objek menjadi ke subjek gitu. Jadi objek dakwah itu mulai dikenalkan bahwa berislam dan menjadi soleh itu tidak cukup dinikmati sendiri. Tapi Allah sudah memerintahkan kita untuk berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini objek dakwah mulai diperkenalkan dengan urgensi dakwah, urgensi berdakwah. Kemudian tahapan keenam menjelaskan bahwa kewajiban di atas tidak mungkin dilaksanakan secara individu. Maksudnya gitu ya, kewajiban kita tuh untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, kewajiban kita untuk berdakwah itu tidak mungkin dilaksanakan oleh diri kita sendiri gitu. Kita harus melakukannya dengan kolektivitas berjamaah, melakukannya dengan beramal jama'i. Nah, mulai tahap ini, setelah pada tahap sebelumnya dikenalkan dengan tentang urgensi dari berdakwah, kemudian di tahap ke-6 ini diperkenalkan tentang amal jama'i, bahwa ya dakwah ini itu nggak bisa kalau dipikul sendirian. Karena dalam berdakwah tidak ada yang namanya Superman, yang ada adalah super team. Jadi nggak bisa sendirian gitu, harus berjamaah. Kemudian pada tahapan yang terakhir, tahapan ke-7, itu mengenalkan dengan jamaah mana ia harus bergabung dan memberikan kontribusinya untuk keberlangsungan dakwah Islam. Jadi objek dakwah itu harus objek dakwah itu mulai dikenalkan dengan jamaah-jamaah gitu. Jadi
harus kemana gitu. Untuk mencapai ketujuan itu harus bergabung kemana gitu. Kalau mungkin ya ini sekarang di lingkup MIPA gitu, ada CAG gitu. Oh, ternyata bisa nih kayak gitu ya untuk mencapai tujuannya itu dengan bergabung ke CAG itu sendiri kayak gitu. Nah, itu tadi ya sekilas sedikit tentang dakwah fardiyah. Mungkin itu aja ya yang bisa saya bagi ke teman-teman semua. Ya, sekian dari saya yang sedikit ini. Segala salah dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.